keluarga Bapak Edwin Fauzan, dipersilahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kita panjatkan atas kesempatan yang diberikan untuk berkumpul bersama di bulan yang penuh berkah ini. Saya mewakili keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, saudara, serta teman-teman yang telah menyempatkan hadir di acara ini. Dan semoga momen ini mempererat ikatan kasih sayang dan tali silaturahmi di antara kita semua. Mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya kita langsung saja. Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sama-sama mendengarkan tausiah bersama Ustadz Sofyan Yahya dengan tema Ramadan terakhir. Andaikan ini Ramadan terakhir. Mengga kepada Ustadz Sofyan Yahya, tafadhol Ustadz. Satu, karakter manusia terburuk. Bagaimana karakter manusia terburuk? Ciri-cirinya, Bu? Syarrul bidayah wa su'ul khatimah. Syarrul bidayah wa su'ul khatimah. Sana Syahrul Gunawan. Syarrul bidayah. Syarrul bidayah wa su'ul khatimah. Jelek awal kehidupannya, juga jelek akhir kematiannya. Ini saya sering ceritakan ini. Di daerah Ibrahim Aji, Pak, itu dulu daerah PSM itu belakang ada solokan yang besar tuh. Dulu warganya sering tawuran tuh. Gara-gara ada satu orang preman yang suka bikin ricuh, Bu. Kalau ada orang itu pasti rame, pasti tawuran begitu. Saking sering tawuran, itu polisi bikin perjanjian dengan warga. Kalau ada tawuran lagi, maka warga siap ditembak di tempat. Karena sering banyak korban, Pak. Beberapa tahun kemudian ada berita preman tersebut mati dalam keadaan overdosis minuman keras dan kulit punggungnya menempel dengan lantai, susah untuk diangkat. Bu, jelek waktu hidupnya, jelek pula waktu akhirnya. Ini karakter manusia yang seburuk-buruknya manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang rugi. Apa, Bu? Ahsyarun nas, manusia yang rugi. Kategorinya bagaimana, ciri-cirinya? Khairul bidayah wa su'ul khotimah. Bagus awal kehidupannya, tapi jelek akhir kehidupannya. Lah, Ustadz memang ada. Ada, Pak. Suatu hari ada seorang laki-laki muda yang bercerita datang. Ustadz, saya ini keluarga yang harmonis. Saya 3 bersaudara. Ayah dan ibu saya saling mencintai. Namun qadarullah, di usia ayah saya yang ke-60, ibu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala keharibaannya. Kemudian ayah saya menikah lagi dengan seorang perempuan yang solehah. Saking solehahnya kami tidak menganggap itu ibu sambung kami. Kami menganggap itu seperti ibu kami. Ya, saking sayangnya beliau melakukan apa yang dilakukan kepada istri yang terdahulu, umroh, haji bersama-sama. Namun sayang, kebahagiaan itu hanya berselang 6 bulan saja. Kemudian kami dengar hari ini berita kalau ayah saya sekarang bolak-balik ke gereja. Bagaimana, Ustadz, hukumnya? Kemudian kami tanyakan, apa yang menyebabkan ayah Anda pergi ke gereja? Coba diusut. Ternyata setelah didatangi, karena beliau tinggal sendiri, anak-anaknya sudah menikah semua. Ternyata ayahnya sudah menikah dengan seorang perempuan Nasrani dan sudah dibaptis di gereja. Pernah haji, pernah umroh. Dan kabarnya saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah. Bayangin, kalau kita di posisi itu rugi atau tidak, Bu? Biaya besar haji, umroh, pahala besar sholat kita, mungkin puasa kita, zakat kita, sedekah kita, silaturahim kita hangus, habis. Gara-gara apa? Su'ul khatimah.
Bagus awalnya mah, tapi jelek akhirnya. Kategori yang ketiga, manusia yang beruntung. Siapa ini manusia yang beruntung? Syarrul bidayah wa su'ul khatimah. Jelek awal kehidupannya, waktu muda, suka naik mobil, nongkrong di mana saja, gaul dengan siapa saja, sholat mungkin ditinggalkan. Tapi alhamdulillah ketika usianya bertambah, kedewasaannya bertambah, akhirnya dia berhijrah dari yang tadinya ahli maksiat menuju ahli taat. Yang tadinya tidak pernah sholat menjadi ahli sholat. Siapa di antara kita yang tidak pernah buat dosa, Bu? Kalau kita pelajari kategori yang ketiga ini dari kalangan sahabat, ada namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Masih ingat sahabat Rasulullah ini? Dahulu bernafsu untuk apa? Membunuh siapa? Rasulullah. Sampai-sampai pedangnya itu ditenteng. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kabarnya bagaimana Umar bin Khattab itu, Ibu? Sekarang jasad Umar bin Khattab terbaring dengan tenang di samping makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita umrah atau haji, kemudian kita lewat ke makam Rasulullah, kita akan bersalawat dan bersalam kepada sahabat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya Umar ibnu Khattab. Manusia pendosa. Bahkan diriwayatkan, walaupun ini dhaif, tetapi pernah diceritakan kalau Umar pernah mengubur anaknya sendiri, anak perempuannya sendiri. Tetapi Allah angkat derajatnya setelah hijrah ke dalam Islam. Maka bagi kita yang hadir hari ini, jangan pernah putus asa dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ketahuilah, sesungguhnya rahmat Allah, ampunan Allah lebih luas dari apa, Bu? Dari dosa-dosa kita. Dan Allah sedang menunggu apa? Permohonan ampun dari kita. Itu yang ketiga. Kategori yang keempat adalah khairun nas, manusia yang terbaik. Siapa dia? Tawil umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang amalnya dan juga baik akhirnya. Ya. Panjang amalnya, baik juga ketaatannya. Nah, kira-kira, Bu, dari golongan sahabat siapa nih yang termasuk orang yang terbaik, Bu, imannya, takwanya kepada Allah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pertama kali beliau mengucapkan syahadat sampai beliau wafat, tidak runtuh keimanan kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian ini berlaku di bulan suci Ramadan. Akan ada orang yang memang awalnya buruk, akhirnya juga buruk. Dari awal dia tidak bergembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Bahkan sampai akhir Ramadan pun mungkin masjid belum pernah dia injak untuk sholat berjamaah tarawih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ada juga orang yang rugi. Siapa mereka? Di awal dia sangat bersemangat. Di 10 hari pertama dia datang ke masjid. Di 10 hari kedua dia datang ke masjid. Tapi di 10 hari terakhir, pabelit jeung balanjaan, Ibu. Ada yang kayak gitu, ada di sini? Ngaku dehnya nih. Mudah-mudahan tidak ada, kan mak baru mau 10 hari terakhirnya, Bu, ya. Diniatkan kalau mau belanja dari awal-awal, siang hari, malam harinya diisi dengan ibadah. Ada juga yang tadinya biasa-biasa saja di awal Ramadan, tetapi di akhirnya teramat luar biasa, sampai akhirnya dia dapat pahala malam. Apa itu malam Lailatul Qadar, Bu? Malam yang lebih baik daripada. Jadi kalau ibu ibadah di malam itu, ibu dapat ibadah berapa tahun, Bu? 83 tahun. Ketika ibu sholat di sana, waktu itu
ibu baca Quran pada waktu itu, maka seolah-olah ibu melakukannya berapa tahun? 83 tahun. Ayo umur ibu sabar tahun, Bu? Tayanu terang, Ustaz. Enggak, maksudnya batasan umur umat Muhammad berapa, Bu? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Cing orang timbang ayeuna apa atau sabaraha tahun bapak-bapak ya di dia. Ibu-ibu ada yang sudah setengah jalan? Udah setengah jalan. Maka tinggal nunggu apa lagi atuh, Bu? Nunggu maut. Badai direncanakan maut nah. Ish, cina si ibu nggak bisa lah. Abi naras, Bu. Dupi maut biasa direncanakan tuh, Bu. Biasa direncanakan tuh, Pak. Pak, maut biasa direncanakan tuh. Ayah di dia nutus pernah maut. Bu. Pak, maut biasa direncanakan tuh. Bu, mati bisa direncanakan tidak? Bisa. Bisa. Daunkeun dalilna atuh mata. Ti Syekh Yusuf Qardawi. Ya dalil ieu tiasa dilenyepan. Daunkeun. Man 'asa 'ala sayyin famata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka dia akan diwafatkan dalam kebiasaan itu. Nu tukang badminton, maot nak moal jauh. Indit badminton, pulang badminton atau keur badminton. Tukang catur kitu deui. Keur catur, balik catur atau indit catur. Anu sok balanja kitu deui. Indit balanja, balik balanja keur balanja. Anu maca Quran kitu. Keur maca Quran, uih maca Quran, angkat maca Quran. Maka berbicara husnul khotimah adalah berbicara tentang habit, kebiasaan. Ini diambil selain dari perkataan Syekh Yusuf Qardawi dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi seseorang itu akan diwafatkan dengan kebiasaannya, dan seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan kematiannya. Anu gantung diri engke bakal mawa talina. Yang minum minuman keras sampai overdosis akan bawa nyekek minuman kerasnya. Orang yang sedang wafat dalam keadaan ihram, dia akan memakai ihramnya. Orang yang wafat ketika baca Quran, dia akan bawa Qurannya. Orang yang wafat ketika sujud, dia akan mau sujud terus, Ibu, membawa keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk salah wae pikiran teh itu. Pamali Ibu tetap diheureukeun, membawa keimanan kepada Allah. Ngartos teh Pak, Bu. Jadi pami hoyong husnul khotimah kudu kumaha, Bu? Lain baca Quran, membuat kebiasaan yang baca Quran itu salah satunya. Kan baca kebaikan itu banyak, Pak. Ittaqullaha manistata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang punya kelebihan harta bisa jadi dengan bersedekah. Yang lambungna kuatan tiasa ku puasa, Senin Kemis, Daud dan sebagainya. Yang senyumna lebar atau bisa silaturahim terus. Gitu tah. Ceri terus gitu tah. Kebaikan itu. Kebaikan, Ibu. Betul. Yang suaranya bagus bisa dengan baca Quran. Ustadz abi mah suara biasa, seuri biasa, duit teboga Ustadz kumaha atuh. Nah, atuh Ibu bet hirup atuh gitu tuh. Pasti ada kebaikan yang bisa dilakukan, tidak mungkin. Ibadah yang tidak pakai modal apa, Bu? Salawat. Kan tidak pakai modal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dapat berapa kebaikan, Ibu? 10 dari setiap salawatnya tuh. Diangkat 10 derajat, dihapus 10 dosa. Baru salawat. Apalagi baca Quran tadi. Satu hurufnya berapa kebaikan, Ibu, Bapak? 10. Mayar teu maca Quran. Jadi aya alasan yang tidak punya uang untuk tidak beribadah. Apalagi yang punya uang masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Itu sangat luar biasa. Kita kembali ke laptop lagi. Jadi membangun Ramadan yang baik itu dengan cara-cara yang terbaik juga.
Yang pertama tadi, dengan meyakini bahwa rahmat Allah, magfirah Allah, cahaya Allah, iman Allah, dan kesuksesan itu ada pada bulan Ramadan. Karena hakikatnya, ya, kita ini di dunia sedang mencari bekal untuk akhirat itu, punten, sanes akhirat. Kalau mati itu jauh atau dekat, Bu? Bu, mati itu jauh atau dekat? Jauh, atuh. Makanya mati deket. Mun mati deket, mun maut deket, aya nu balik deui sanggeus dikubur. Aya nu dikubur balik deui, Ibu. Teu aya. Berarti jauh deket. Jauh. Ai Mekah jauh deket. Deket. Da bisa balik deui. Lamun teu bisa balik deui, jauh. Kalau Ibu tahu mati itu jauh, ya, sebagai gambaran, ini gambaran. Abu Jahal maut nate umur 57 tahun, Bu. Berarti hidupnya berapa tahun, Bu? 57. Sekarang 1445. Sabaraha tahun dikuburna eta Abu Jahal? Sekitar 1400 tahun. Lama mana hidupnya dengan lama mana matinya? Berarti jauh atau deket maut teh? Lamun jauh bekalna kudu saeutik kudu loba. Kata Allah dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Maka berbekal-bekallah. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Naon takwa, Ibu? Sane sirah botak di babawa. Al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala. Karena sekali lagi Pak Bu, dunia ini diciptakan hanya untuk dua hal, kehidupan dan kematian. Saya mau berkisah Pak Bu. Suatu hari ada seorang pemuda lewat di suatu kampung. Di kampung tersebut sedang ada keributan antara bapak-bapak. Karena penasaran, pemuda tersebut bertanya kepada bapak-bapak, "Pak, lagi apa ini? Kenapa rame-rame?" Ternyata bapak-bapak menjelaskan, di sini sedang ada pemilihan raja, pemimpin di kampung ini. Kemudian pemuda itu bertanya, "Lantas kenapa harus ribut? Kenapa harus rame? Tinggal jadi pemimpin saja." Apa kata bapak-bapak tersebut? Di sini ada aturan. Kalau sudah menjabat 10 tahun, maka dia harus diusir ke tempat yang asing, banyak hewan buas dan berbisa, dan rata-rata tidak kembali pulang ke sini alias meninggal dunia. Makanya tidak ada yang mau jadi raja, tidak ada yang mau jadi pemimpin di kampung tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya pemuda itu mengajukan dirinya, biar saya saja yang jadi pemimpin di kampung ini. Kemudian bapak-bapak setelah berembuk sepakat, oke, akhirnya ada orang yang mau dikorbankan. 2 tahun pertama pemuda ini menjabat, apa yang dilakukan? Dia membangun jalan yang besar menuju tempat pembuangannya nanti. Di tahun ketiga dan keempat, dia lakukan program pembersihan tempat pembuangannya dari hewan buas dan berbisa. Di tahun kelima dan keenam, apa yang dilakukan? Dia tanami dengan bahan makanan, padi, jagung, buah-buahan. Di tahun ke-7 dan ke-8, dia bangun istana yang megah. Di tahun ke-9, dia rindu kapan untuk dibuang. Pak, Bu, ini pelajaran tentang kematian sebetulnya. Mungkin sedikit lucu, tapi ieu teh maknana dalam, Pak. Dangukeun, nalika bapak-bapak eta ribut, sabenerna mah kieu. Lamun ayeuna ditaruh, saha nu bade maot ayeuna? Cung, bade moal nu ayeuna. Da moal aya nu kersa tah. Da bapak bade kersa ayeuna, ibu teu kersa ayeuna ge tos datang waktosna mah datang maot mah. Tugas urang naon, Bu? Nyiapkeun. Pemuda tadi saya ambil kesempatan itu, saya akan jadi pemimpin diri saya sendiri. Apa yang dilakukan pemuda ini? Dia bangun jalan yang besar menuju surga Allah. Dengan apa? Dengan amal solehnya. Dia bersihkan apa? Hewan berbisa dan hewan buas di kuburnya. Dengan apa? Dengan sedekahnya. Dia tanami dengan beras, makanan, buah-buahan. Dengan apa? Dengan silaturahminya.
Kemudian dia bangun istananya. Dengan apa? Dengan sholat duhanya. Dusta orang yang ingin surga, tetapi dia tidak mempersiapkannya. Maka, lagi-lagi Allah berfirman, "Fatazawwadu, fa inna khaira zadit taqwa." Maka bekal-bekalah, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Ketahui, Bu, rumah ini akan ditinggalkan, kendaraan ini akan ditinggalkan, sawah, ladang yang kita punya, seluruhnya akan kita tinggalkan. Bu, saking bakal ditinggalkan, Bu. Abi pernah ngarenung. Teu acan pernah ninggal mukena atau punten. Teu acan pernah ninggal kain kapan aya sakuan, Pak. Cing di dia aya nu ini pernah ninggal kain kapan aya sakuan, Bu. Kunaon, Bu? Karena kita tidak bisa membawa dunia bahkan seperak pun, Ibu. Gak bisa. Jangan terlalu bangga dengan banyaknya dunia. Apa kata Rasulullah? Itu hanya seperti sayap nyamuk. Yang tidak punya jangan bersedih. Kenapa? Karena itu hanya seperti sayap nyamuk. Yang terpenting apa, Bu? Mempersiapkan diri menuju pulang kemana, Bu? Ke surga Allah. Dan kita mah bukan makhluk dunia, Bu. Ayah kita Adam diciptakan di mana, Bu? Di surga. Dah hakikat nama makhluk surga kita teh. Di dia teh. Badai bodas, badai hidung, badai jangkung, badai pendek. Urang teh makhluk surga kita. Di dia cangkangna hungkul kieu teh. Da geus di ditu mah, Bu, gareulis kieu teh ya teh. Karase. Di surga Bu sabaraha tahun sadayana, Bu, rata-rata saur Rasul? 30 sampai 35 tahun. Berarti saumuran abi ibu-ibu teh. Sakieu teh. Bapak-bapak sami engke teh urang teh. Gitu. Masya Allah. Perasaan baru ngomong ya. Udah selesai lagi begitu. Baik. Mangga silakan. Oh, mangga, dengan senang hati. Ini banyak sekali pertanyaan, Ustaz. Curhat dong. Izin saya bacakan ya, Bunda, pertanyaannya. Isi malam-malamnya, ya. Jangan sampai bolong. Lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, tapi belum sempat membayar atau mengganti sholat, belum mengganti hutang puasa kita di masa lampau, itu bagaimana, Ustaz? Baik. Kalau sholat, itu ada dua pendapat. Bagi madhab syafi'iyah, ada qada dalam sholat. Dan itu bisa dibayar di hari-hari yang lain, di waktu-waktu sunnah. Tetapi kalau ada juga yang berpendapat, di luar madhab syafi'iyah apa? Tidak ada qada fi sholat. Tidak ada qada dalam sholat. Kita sepakati itu. Cuman tadi pertanyaannya, kalau yang kedua, kalau ada hutang puasa yang tahun kemarin, kemudian kita sudah keburu masuk ke bulan puasa saat ini, apa yang harus dilakukan? Maka tetap harus dibayar puasanya dan ada denda berupa fidyah yang harus dibayar. Dam, ya. Kenapa? Karena dia sudah lalai. Di double tuh. Ya. Jadi kalau misalkan kalau bisa nih setelah Syawal, saya sarankan nanti Syawal dulu, jangan qada dulu. Ustaz bukannya yang wajib dulu sebelum sunnah. Yang sunnah ini waktunya terbatas. Sedangkan yang wajib ini waktunya 11 bulan. Maka dahulukan yang terbatas dulu, baru setelah itu yang qada. Ya, supaya kita dapat keutamaan seperti puasa setahun penuh. Begitu teh. Ada lagi? Ada beberapa lagi. Siap. Ini agak lucu sih. Batalkah puasa jika mencicipi makanan? Oke. Ini sama pertanyaannya dengan Ustadz. Batal tidak kalau saya menangis? Batal cing teh mun mangisna makan bakso anu pedes gitu tah. Ini pertanyaannya bagaimana teh? Batalkah kalau Ibu pernah dengar dalil surat Al-Mulk ayat 2? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya. Bukan yang terbanyak amalnya, bukan. Tapi yang sesuai dengan perintah dan anjuran Rasulullah. Walaupun ada ulama yang membolehkan dengan catatan tidak masuk ke kerongkongan, untuk kehati-hatian lebih baik tidak dilakukan. Ustadz, bagaimana daripada mubazir? Ibu teh lebih pinter masak teh setiap hari, Bu. Saya yakin ibu punya takaran untuk setiap bumbu yang dimasak.
Aneh ari bikin masakan lihat menu bisa, ai giliran masakan sehari-hari ibu lupa. Eta mah lapar lain nyobaan merena. Khawatirnya ibu jangan kan yang ini saya mah khawatir, bukan hanya mencicipi Bu, anu wudu ya mah. Kade anu kumur-kumur 3 kali nu kaluar sakali. Kan itu bahaya. Dijadikan kesempatan ibu, digosok-gosok heula, enggak boleh. Kumur-kumur bagian daripada sunnah. Iya, boleh dilakukan selama kita bisa menjaga tidak ada satu tetes pun yang masuk ke tenggorokan kita. Tapi ingat, kalau sampai masuk batal puasanya Bu. Batal puasanya. Saya tanya ketika ibu nyobain, jujur, ada yang kerasa nggak ke tenggorokan? Langsung diludahkan kan? Tapi ayat sesana Bu. Jujur. Kamu ada sisanya nggak? Apalagi bumbu yang kental bersantan begitu. Eta rasana paling. Eta keceplosan, eta jujur. Rasana paling. Nah itu yang dikhawatirkan Pak Bu. Walaupun sekali lagi ada ulama yang membolehkan, tetapi alangkah baiknya kita melakukan yang terbaik untuk mencari amalan terbaik ahsanu amala agar tidak jatuh kepada amalan puasa yang batal. Bukan hanya batal pahalanya ya mah, batal puasa-puasanya itu. Ya. Next, ada lagi Teh Tati? Banyak, Masya Allah ya. Ada 3 lagi nih Ustaz. Dari Teh Hasna ini. Baik. Amalan apa saja yang kita lakukan agar kita termasuk golongan orang-orang yang akan masuk surganya Allah? Luar biasa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri artinya apa Bu? Demi waktu yang sedikit yang aku berikan kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilu salihan. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bis sabri. Emang kedah ngaji Quran heula ya. Jadi 4 syaratnya tuh Bu. Yang pertama jelas keimanan. Keimanan itu paspor Ibu. Ibu tidak ngucapin la ilaha illallah, walaupun ibu orang soleh nggak akan pernah masuk surga. Harus ngucapin la ilaha, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ya, beramal soleh. Kalau ibu STMJ, tahu STMJ Bu? Salat terus maksiat jalan, nggak akan sukses. Kenapa? Karena syarat yang berikutnya adalah beramal soleh secara jujur. Kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Baru segitu aja dulu. Nanti ke depannya bisa lebih dikembangkan lagi. Amal soleh kan banyak, sedekah, sholat begitu. Tapi yang termasuk amal soleh itu yang kita lakukan. Kalau amal salah kita tinggalkan. Next. Baik, ini pertanyaan terakhir. Wah, cepat sekali ya. Kan nanti ditutup doa. Oh betul, baik. Pertanyaan terakhir ini, bagaimana caranya meraih Lailatul Qadar dan adakah tanda bahwa seseorang tersebut telah mendapatkan Lailatul Qadar? Dari Ibu Manang. Baik. Bagaimana cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang Rasulullah sampaikan adalah malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil. Apa yang harus dilakukan Bu di sana Bu? Salat Lailatul Qadar, qiyam, ya. Kemudian baca Quran, kemudian berzikir. Ustadz, saya tidak bisa iktikaf di masjid. Bagaimana kalau perempuan? Ibu jadikan kamar ibu, ruangan ibu tempat sholat sebagai masjid. Jangan keluar dari tempat sholat, ya. Kecuali kalau keluar, ibu kembali niat iktikaf kembali selama 10 hari terakhir. Kemudian perbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyak itu,
ya, isi setiap malamnya. Karena sudah jelas informasinya bahwa malam Lailatul Qadar ada pada malam 10 malam terakhir. Saran saya, Bu, nanti dimulai malam 21, jangan pernah tinggalkan taraweh, jangan pernah tinggalkan tahajud, jangan pernah ninggalin baca Quran di malam hari, jangan pernah tinggalkan sahur, karena hakikatnya malam Lailatul Qadar terjadi saat malam sampai fajar. Silahkan cari malam Lailatul Qadar itu. Yang terakhir, bagaimana bukti bahwa seseorang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Buktinya adalah perbaikan diri setelah melewati bulan Ramadan. Anu tadi nasok telat wae ka masjid, aya nama rajin pangharepna di masjid. Anu tadi nama tara sedekah, dia rajin sedekah. Yang tadinya tidak pernah silaturahim, maka dia akan rajin bersilaturahim. Selalu ada kebaikan setelah kebaikan yang lain. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua bisa sukses mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, doa saja Langsung? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tunduk. Masih ada waktu. Enggak, kalau mau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, Ibu silakan. Enggak, dengan senang hati. Silakan. Mau siapa dulu? Silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Kita kalau ada sholat tarawih, kan sholat tarawih terus kita sholat witir. Betul. Itu sholat witir kan sholat penutup. Betul. Nanti kita itu terbangun tengah malam, jam 2 jam 3 gitu. Kemudian sholat tahajud. Ya. Apakah witir lagi atau tidak? Iya. Begitu pertanyaannya. Begitu Pak Ustaz, gimana? Dan itu pertanyaan setiap tahun begitu ya. Dan jawabannya tetap sama, tidak akan pernah berubah. Witir itu ya tetap witir. Kalau ibu sudah melakukan witir di Isya, maka tidak ada witir lagi. Nanti setelah malam ketika kita melakukan sholat tahajud, ibu cukup sholat tahajud saja. Tidak menggunakan witir. Kalau ibu witir lagi jadi genap atuh teteh. Jadi genap ya. Jadi cukup witirnya sekali saja. Ibu bisa ya Bu ya. Tetap istiqomah lakukan. Betul. Tidak ditutup karena witir hanya satu kali. Iya. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi Bunda sekalian? Silakan. Bapak mungkin Ibu silakan. Terkait dengan materi hari ini. Mungkin dari bapak-bapaknya ada yang mau ditanyakan? Mangga Bapak. Tanya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ingin bertanya, Mangga Ibu, Bapak. kenapa malam Lailatul Qadar hanya turun di bulan Ramadan, enggak turun di bulan-bulan lainnya selain Ramadan? Mungkin begitu. Waduh. Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa, Allah pun tidak menjelaskan itu. Perhatikan di ayatnya. Inna anzalna hu fi Lailatul wa ma adrokama Lailatul, dan apa malam Lailatul Qadar itu? Tah, perhatikan. Apa malam Lailatul Qadar itu? Allah jelaskan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak menjelaskan kenapa, tetapi hemat kami, ini adalah doa dari siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait usia umatnya yang teramat sedikit. Kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah suatu malam, suatu amalan yang membuat amalan umatku walaupun pendek umurnya, tetapi amalannya bisa melintasi usianya. Maka Allah memberikan malam Lailatul Qadar. Dalam kitab yang lain, dalam kitab yang walaupun dianggap doif, ini diceritakan tentang seorang nabi, namanya Saumun al-Ghazi. Tapi itu doif Pak. Intinya yang ingin saya sampaikan, kenapa dipilih 1 tahun? Tujuannya, sekali lagi, agar umat Rasulullah bisa beramal melewati batas usianya. Walaupun usianya 60 sampai 70 tahun, tapi setiap tahun dia bisa beramal 83 tahun. Ya. Dan kalau kita renungkan, Bu, saya ini kan usia 35 misalkan. Usia balik saya 15 tahun. 35 dikurangi 15 berapa, Pak?
20. Maka saya sudah melewati 20 Ramadan. Kira-kira dari 20 Ramadan itu saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar berapa kali? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian Bapak refleksikan ke usia Bapak saat ini. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Maka persiapkan dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, ya, mengalahkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Baik, cukup karena sudah ada pembagian air minum. Sepertinya tidak akan konsentrasi lagi. Karena orang akan fokus kepada mana minum saya. Dan Rasulullah bersabda, umatku akan terjaga dari keburukan selama dia menyegerakan berbuka. Memang kalau masalah buka harus diutamakan begitu. Silakan. Ibu MC, mana? Ibu MC ada? Oh, ada, baik. Oh, baik. Cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Mangga, 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sedikit saja, kita ketahui bahwa turunnya Al-Quran itu di awal adalah tanggal 17 Ramadan. Ya. Kemudian Lailatul Qadar pun sebetulnya kalau melihat dari surat Al-Qadar tanggal 17. Baik. Kemudian yang diarahkan oleh para asatid pada saat ini, maksud kita juga mengarahkan bahwa baiknya mencari keberuntungan Qadar itu 20 akhir. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, ini bagus pertanyaannya. Nuzulul Quran itu tepatnya tanggal 17 Ramadan. Kita harus paham dulu Pak, bahwa turunnya Al-Quran itu terjadi 2 kali. Yang pertama, turunnya di Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu terjadi pada saat 17 Ramadan. Adapun ketika Al-Quran turun dari Baitul Izzah, langit dunia, ke Rasulullah, itu turun berangsur-angsur sesuai dengan keadaan Rasulullah saat itu. Nah, di sini para ulama sebetulnya berbeda pendapat. Ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 27 Ramadan. Namun kita tidak bisa memilih pendapat ulama manapun karena kita terbatas oleh apa? Oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di bulan 10 hari bulan Ramadan terakhir begitu. Jadi tidak ada, sebetulnya tidak kontradiktif. Kalau ngomongin nuzulul Quran, ya betul turunnya Al-Quran pada saat dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu memang tanggal 17 Ramadan. Adapun di malam Lailatul Qadar yang terjadi pada saat itu bisa jadi terjadi pada saat surat Al-Alaq turun. Ayat 1 sampai di mana? Di Gua Hira. Itu maksudnya, Pak. Jadi tidak kontradiktif. Dua-duanya benar, ya, dua-duanya benar. Karena 2 kali Al-Quran itu turun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bapak bisa tidak puas dan bisa mencari jawaban yang tambahan yang lain, ya. Tapi itu jawaban dari kami selama kami membaca beberapa kitab dan buku, insyaallah. Ada lagi? Oh, Ibu, mangga silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau tanya, Iya, Bu. bagaimana seorang perempuan yang masih haid mengalami haid di Bagaimana seorang perempuan yang sedang haid, padahal pada malam itu perempuan tersebut ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibu, kebaikan itu tidak terputus dengan haid. Yang terhalang dari haid itu kan 1, nggak boleh sholat. 2, nggak boleh megang mushaf. 3, nggak boleh ke masjid. Ibu kalau baca salawat boleh tidak? Boleh. Ibu kalau zikir masih boleh atau tidak? Boleh. Zikir itu baik tidak? Salawat itu baik tidak? Ibadah bukan? Kalau itu dilakukan di Lailatul Qadar, kita dapat Lailatul Qadar tidak? Dapat. Sudah selesai. Itu saja dalilnya. Jangan terpaku gara-gara haid kemudian ibu malas-malesan begitu nggak sholat. Iya, memang nggak sholat, memang tidak puasa, memang tidak masuk masjid, tapi kebaikan-kebaikan yang lain masih bisa kita lakukan. Termasuk menyiapkan sahur untuk suami, anak, itu kebaikan bukan? Kebaikan. Iya. Pahala perempuan di Ramadan paling banyak daripada laki-laki mah, Bu. Serius. Kalau ini nggak disiapin sama istri saya, Bu,
saya bisa hadir di sini nggak, Bu? Nggak mungkin. Kebaikan saya hari ini, saya ceramah ini, kemudian ibu paham, bapak ibu amalkan, istri saya dapat tidak pahalanya? Dapat. Maka pahala yang terbesar di Ramadan ini yang akan dapat perempuan. Dengan kebaikan-kebaikan dan keikhlasannya. Insya Allah. Itu pun ikhlas, Bu, tong bari manyun, Ibu. Harus ikhlas. Baik. Ada lagi Bunda? Satu pertanyaan lagi boleh? Satu lagi, terakhir. Silakan. Dari Bunda siapa? Masya Allah. Silakan. Mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau wanita yang lagi haid nggak boleh pegang mushaf, berarti Iya. nggak boleh ngaji ya? Baik. Apakah perempuan yang sedang haid masih boleh ngaji atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tersebut hanya ingin mencari pahala, tidak boleh. Kalau hanya mencari pahala tidak boleh. Kecuali dua orang. Satu yang mengajar, dua yang menghafal Quran. Bayangin kalau setiap perempuan yang menghafal Quran kemudian libur selama 1 minggu, hilang itu hafalannya, Pak. Maka diperbolehkan dengan catatan tidak memegang mushaf dan membaca dari hafalan. Kemudian yang kedua pengajar Quran. Kalau dia libur 1 minggu, kebayang nggak anak-anak kita yang ngaji sama dia? Libur juga. Bahaya ini. Makanya diperbolehkan orang yang yang mengajar, bahkan diriwayatkan yang lain belajar, ya. Kemudian menghafal Quran. Yang tidak boleh tadi apa, Bu? Iseng-iseng supaya dapat pahala aja, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ini sama pertanyaan kayak gini. Ibu, kalau bawa Quran ke WC boleh nggak? Bagaimana kalau saya hafal Quran kemudian saya masuk WC? Bu, Pak, bawa Quran boleh nggak, Bu, ke WC? Saya hafal di Quran, kemudian saya masuk ke WC, boleh atau tidak? Boleh masuk WC mah, tapi baca Quran tidak boleh. Berarti bagaimana handphone yang ada aplikasinya? Handphone yang ada aplikasi Qurannya. Kalau aplikasinya ditutup, boleh. Kalau aplikasinya dibuka, tidak boleh. Itu maksudnya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban yang terbaik pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Ibu MC sudah? Sudah baik. Saya di briefing dulu. Baik. Katanya mau sholat maghrib berjamaah di Siap. sini boleh, mangga. Dengan senang Kalau hati, yang insya udah Allah. lapar boleh makan tapi di luar, nggak boleh di dalam. Itu tadi Baik. briefingnya gitu. Siap, dengan senang hati. Buat Ya, boleh mangga. kita tajil dulu, ya. Kemudian sholat. sholat. Gitu, Ustaz. Baik, tutup langsung dengan doa saja Ustaz. Baik. Kita beristighfar 3 kali terlebih dahulu, kemudian hadirkan Allah di hati kita. Semoga Allah terima puasa kita di hari ini. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa li sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli min ladunka minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.